kembali dengan NIM 2210417710. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Supply Chain Management oleh Pak Adi Mursalin, SEMM. Jadi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perbedaan dan persamaan logistik manajemen dan supply chain manajemen. Di sini saya akan membahas perbedaan logistik manajemen dan supply chain manajemen terlebih dahulu. Jadi, logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain manajemen memiliki cangkupan yang lebih luas tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan, dan layanan keuangan. Selanjutnya, persamaan logistik dan supply chain management. Persamaan yang pertama yaitu kesamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. Kedua, kesamaan dalam pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Dan yang ketiga adalah kesamaan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai supply chain management di dalam bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, proses, tahap, dan tujuan di dalam bisnis. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian SCM. SCM sendiri merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. SCM berfokus pada rantai pasokan dari hulu ke hilir untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas agar perusahaan dapat berjalan dengan baik secara optimal dan maksimal. Selanjutnya ada proses tahapan SCM. Nah, proses tahapan SCM sendiri dimulai dari pemesanan, setelah itu ke perencanaan, setelah ke perencanaan masuk ke pengadaan, setelah itu produksi, selanjutnya inventory, pengiriman, dan yang terakhir adalah retur. Tujuan supply chain management. Tujuan utama supply chain management adalah meningkatkan efisiensi serta efektivitas koordinasi antara pasokan atau supply dan permintaan atau demand. Namun, di samping itu, supply chain management juga bertujuan untuk mencapai dominasi pasar atau setidaknya menjalankan bisnis secara sukses. Pembahasan yang ketiga mengenai peran supply chain management di restoran. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan dibagi menjadi dua. Perencanaan yang pertama yaitu demand planning. Bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing dan sales. Yang kedua, supply planning. Perencanaan atau seberapa banyak bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya ada peran penggandaan atau searching. Peran SCM di mana SCM memastikan penggandaan bahan-bahan yang diperlukan jika setelah direncanakan selanjutnya diadakan atau disediakan barang yang dibutuhkan. Hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga, dan tren pembayaran, proses pemesanan, pembelian atau proses PO sampai penerimaan barang dari supplier termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management. Contohnya, berapa banyak daging ayam yang harus disimpan di freezer untuk memenuhi harian outlet, atau berapa banyak paper box yang harus disediakan atau disimpan untuk kebutuhan pemesanan online. Selanjutnya ada produksi atau production. Proses pembuatan produk akhir, hal-hal yang perlu dikelola misalnya, bagaimana standar produksi di dapur atau berapa tingkat kematangan yang pas dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk jadi untuk menjadi citra dan kepuasan konsumen. Bergantung pada satu bisnis, terkadang fungsi produksi ini bisa saja dimasukkan ke dalam bagian operasional. Namun, pada dasarnya proses produksi ini adalah bagian yang terintegrasi dari SCM itu sendiri. Selanjutnya ada pengantaran atau delivering. Untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang, bisa jadi ini belum terlalu relevan. Namun, untuk bisnis yang sudah memiliki beberapa atau banyak cabang, fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, jika kita memiliki standar kitchen atau ghost kitchen, sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut, baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Frekuensi pengiriman, modal transportasi, dan biaya transportasi harus direncanakan dengan baik, sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan optimal.
Begitu pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan gudang, misalnya, apakah perlu tambahan gudang untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Pembahasan yang keempat mengenai konsep dasar Supply Chain Management. Supply Chain Management atau SCM terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam penggandaan dan penggunaan dari sebuah produk atau jasa. Selanjutnya ada tujuan SCM. Tujuan SCM yang pertama yaitu mengoptimalkan pengiriman. Suatu perusahaan harus mengelola rantai pasokan sebagai suatu entitas dengan tercapainya koordinasi dari rantai pasok perusahaan. Maka di tiap channel atau rantai pasokan perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang dan tidak akan kekurangan barang terlalu banyak. Tujuan yang kedua yaitu meminimalkan biaya. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah untuk mencapai biaya minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Manajemen rantai pasok mempertimbangkan suatu fasilitas yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Selanjutnya ada elemen SCM. Yang pertama ada produksi. Di bidang produksi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab atau bisa diselesaikan di antaranya. Yang pertama, produk apa yang diinginkan di pasar? Yang kedua, berapa banyak yang harus diproduksi? Dan yang ketiga, kapan waktu untuk memproduksinya? Kegiatan ini termasuk penciptaan jadwal produksi induk yang terkait dengan kapasitas produksi, penyeimbangan, dan penjadwalan kontrol kualitas dan pemeliharaan peralatan. Yang kedua ada inventory atau persediaan. Permasalahan persediaan terkait jawaban dari pertanyaan. Pertama, persediaan apa saja yang harus disimpan pada setiap tahap dalam rantai pasok? Kedua, berapa banyak persediaan yang harus disimpan sebagai bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi? Tujuan utama dari persediaan adalah untuk menyanggah terhadap ketidakpastian rantai pasok, tetapi menyimpan persediaan dalam jumlah besar memerlukan biaya yang besar pula, sehingga isu pentingnya adalah berapa tingkat persediaan yang paling optimal atau yang paling pas dan penentuan titik pemesanan ulang. Elemen SCM yang ketiga yaitu lokasi. Permasalahan lokasi terkait dengan jawaban dari pertanyaan. Yang pertama, di mana lokasi fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan? Kedua, di mana lokasi yang memerlukan biaya paling efisien untuk produksi dan penyimpanan persediaan? Dan yang ketiga, apakah fasilitas yang sudah ada saat ini masih dapat digunakan atau harus membangun fasilitas baru? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab melalui analisis yang tepat, maka bisa menentukan jalur yang tepat pula untuk menyimpan produk pada konsumen. Elemen SCM yang keempat yaitu transportasi. Permasalahan dalam transportasi terkait dengan jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana persediaan dipindahkan dari satu lokasi rantai pasok ke lokasi lainnya? Biasanya, transportasi udara dan truk secara umum lebih cepat dan reliable, tetapi lebih mahal pula. Pengiriman melalui laut dan kereta api lebih murah, namun biasanya memerlukan waktu transit yang lebih lama. Kita biasanya memilih mana yang lebih efisien dan tepat dengan produk yang diproduksi. Elemen SCM yang terakhir yaitu informasi. Permasalahan terkait informasi umumnya menyangkut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, seberapa banyak data yang harus dikumpulkan? Kedua, seberapa banyak informasi yang dapat dibagikan? Informasi terkini dan akurat dapat membantu membuat koordinasi yang lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat dengan informasi yang baik dan tepat. Keputusan-keputusan strategis dapat diambil apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, di mana lokasi produksi, yang menyimpan persediaan, serta cara terbaik untuk memindahkannya. Selanjutnya ada persediaan dalam SCM. Persediaan yang pertama yaitu raw material atau bahan baku. Mata rantai pertama adalah pabrik pembuatan bahan baku, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuatan produk akhir, bukan di konsumen akhir. Bahan baku pabrik pembuatan produk akhir digabung dengan bahan penolong dan dengan teknologi yang tertentu diolah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Kedua ada barang setengah jadi. Setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. Bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tetapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Yang ketiga ada barang komoditas.
Barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan dalam arti dijual kembali pada konsumen. Barang ini dapat diproses lagi seperti diganti bungkusannya atau diperkecil kemasannya. Keempat, barang proyek. Material jenis ini adalah material suku cadang untuk membangun suatu proyek, misalnya membuat pabrik baru. Yang terakhir ada proses bisnis supply chain management atau SCM. Yang pertama ada Customer Relationship Management, yang kedua ada Customer Service Management, yang ketiga ada Demand Management, yang keempat ada Customer Demand Fulfillment, yang keempat ada Manufacturing Full Management, yang keenam ada Procurement, yang ketujuh ada Pengembangan Produk dan Komersialisasi, dan yang kedelapan ada Retur. Di sini saya juga melampirkan link sumber dari jawaban yang telah saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen. Kedua, apa supply chain manajemen mulai dari pengertian, proses, tahap, dan tujuan dalam bisnis. Yang ketiga ada peran supply chain manajemen di restoran. Dan yang keempat, konsep dasar supply chain manajemen. Mulai dari tujuan, SCM, elemen SCM, persediaan dalam SCM, dan proses bisnis SCM. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari saya mengenai materi supply chain management. Semoga pembahasan yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!